Selamat pagi semuanya. Jumpa lagi dengan kami, Yomat, YouTuber spesialis pembahas soal matematika dan sejenisnya. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari matematika wajib kelas 10 untuk kurikulum 2013 ya. Pertemuan pertama materi pokoknya adalah persamaan dan pertidaksamaan linear satu parabol yang memuat nilai mutlak. Nah, adapun yang menjadi kompetensi dasarnya ialah 3.1 menginterpretasi persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linear satu variabel dengan persamaan dan pertidaksamaan linear aljabar lainnya. 4.1 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linear satu variabel. Asik. Lanjut. Nah, materi intinya sini adalah 1.1 persamaan linear satu variabel atau disebut dengan PLSV. Nah, persamaan linear dengan satu variabel atau huruf, variabel itu huruf ya, mempunyai bentuk AX tambah B sama dengan C, dengan A, B, dan C adalah konstanta. Serta A tidak sama dengan 0. Penentuan nilai X dengan sifat kesamaan disebut penyelesaian persamaan linear satu variabel atau disingkat dengan PLSV. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, post, share, download, dan berikan komentar yang baik di kolom komentar agar kami semangat dalam mengajar, mencerdaskan generasi penerus bangsa. Asik. Kita lanjut. 1.1 menyelesaikan persamaan linear satu variabel. Persamaan linear satu variabel memiliki bentuk umum AX tambah B sama dengan C. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh berikut ini. Contoh 1. Contoh 1 yaitu mencermati penemuan solusi PLSV sederhana. Soalnya adalah selesaikan persamaan berikut. 2x kurang 6 sama dengan 18. Kita bahas ya. Kita tulis kembali soalnya. 2x kurang 6 sama dengan 18. Lalu ini minus 6 pindah ruas ke sebelah bergabung dengan 18. Berarti sisa 2x sama dengan 18 tambah 6. Lalu 18 tambah 6 itu sama dengan 24. X harus sendiri di sini. 2x artinya 2 kali X. Kali kalau pindah ruas menjadi bagi. Jadi 24 bagi 2. 24 bagi 2 adalah 12. Jadi nilai X-nya sama dengan 12. Gampang sekali. Cakep. Kita lanjut soal nomor contoh soal nomor 2. Contoh soal nomor 2. Mencermati prosedur penemuan solusi PLSV. Soalnya adalah selesaikan dan tuliskan himpunan penyelesaiannya. Pembahasan. Soalnya yang ini. Ini seharusnya ada di atas. Lebih dahulu di sini. Nah, begitu. Iya. Begitu ya. Iya. Lanjut. Selesaikan dan tuliskan persamaan penyelesaiannya. 3 dalam kurung X kurang 1 per 2 sama dengan X dikurang 2 per 5. Jadi langkah pertama kita tulis kembali soalnya. Kita tulis kembali soalnya di sini. Terus langkah kedua ini 3. Saya kali masuk ke dalam. Mungkin lebih bagus kalau diperbesar menjadi 200%. 200% supaya lebih jelas. Toh? Lebih jelas. Jadi saya tulis kembali soalnya. Ya. 3 kali X adalah 3X. 3 kali min 1 adalah min 3 per 2. Tulis kembali X dikurang 2 per 5-nya ke bawah. Lalu kita lihat di sini ada penyebut 2 dan penyebut 5.
Kita mau hilangkan penyebutnya. Bagaimana caranya? Ya, kedua ruas kita kali 10. Kenapa dikali 10? Karena penyebut 2 dan penyebut 5. 2 kali 5, 10. Jadi begitu caranya menghilangkan penyebutnya. Next. 10 dikali 3 kurang 3 bagi 2. Jadi caranya 10 dibagi 2 itu 5 ya, 5. 5 dikali 3 kurang 3. Jadi tulis kembali ke sini. 5 dikali 3 kurang 3. Sama dengan X kali 10 adalah 10X. Begitu. Terus 10 bagi 5 itu 2. 2 kali 2. Jadi tulis kembali sini. 2 kali 2. Lanjut. 5 kalikan ke dalam. 5 kali 3X adalah 15X. 5 kali min 3 adalah min 15. Sama dengan 10X. Min 2 kali 2 adalah 4. Selanjutnya kita gabung X-nya. Kita akan menggabungkan X-nya. Digabungkan X-nya. 10X pindah ruas ke sebelah ya. Jadi min 10X. Begitu. Lalu ini min 15 pindah ruas ke sebelah jadi positif 15. Dikurangi 4 ya. Terus kurang 4. Terus 15X dikurang 10X adalah 5X. Begitu. Terus 15 dikurang 4 adalah 11. Iya. Jadi X saja 11 bagi 5. Bisa dijadikan pecahan campuran. X 11 bagi 5 adalah 2/5. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah HP 2/5. Aman. Lanjut saja. Kita akan lanjutkan ke nomor berikutnya atau penjelasan selanjutnya. Saya sandar di bantal supaya enak. Nomor berapa itu? Ya, contoh soal nomor 3. Soal nomor 3. Memahami prosedur penemuan solusi PLSV tersamar. Jadi dia tersamar. Nah, tentukan solusi dari persamaan berikut. Kemudian tuliskan himpunan penyelesaiannya. Soalnya adalah 3x kurang 2 per 1 kurang X sama dengan 1 tambah 3x per 2 kurang X. Pembahasan. Langkah pertama saya tulis kembali soalnya ya. Terus kita kalikan silang, dikali silang. Jadi 3x kurang 2 dikali 2 kurang X. Saya tulis di sini. Ya, sama dengan juga. Lalu 1 tambah 3x dikali 1 kurang X. Saya tulis di sini. Selanjutnya kita kalikan 2 kurang X dikali dengan 3x kurang 2. Diperolehlah 6x dikurang 4 dikurang 3x kuadrat ditambah 2x. Sama dengan kita kalikan juga ini 1 kurang X dikali dengan 1 tambah 3x. Diperoleh 1 tambah 3x dikurang X dikurang 3x kuadrat. Nah, kita lihat di sini min 3x kuadrat di ruas kiri sama dengan min 3x kuadrat di ruas kanan. Berarti ini bisa habis ya. Jadi yang tersisa 6x ditambah 2x itu 8x. Min 4 ditulis kembali. Karena ini kan udah habis ini. Selanjutnya 3x kurang 1x itu jadi 2x. Lalu 1 ditulis kembali. Jadi tambah 1. Jadi ruas kanannya tersisa 2x tambah 1. Lanjut. Kita lanjutkan 8x dikurang 2x itu sama dengan 6x. Terus 1 ditambah 4 sama dengan 5. Jadi X sama dengan 5/6. Atau himpunan penyelesaiannya adalah 5/6. Mantap. Selanjutnya. Oh, kenapa ada sedikit tadi di sini? Oh ini, ada kata-katanya sedikit di sini. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Cakep. Kita lanjutkan. Lanjut. Di sini juga ada tadi kata-katanya.
Ini saya blok ya. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Mantap. Nomor 4, contoh 4. Itu memahami penemuan solusi PLSV tersamar. Tentukan nilai X yang merupakan solusi dari persamaan berikut. Soalnya demikian, 16 per X kuadrat kurang 9 sama dengan 2 per X kurang 3 dikurang 4 per X tambah 3. Jadi cara kerjanya, langkah pertama ini saya jabarkan X kuadrat kurang 9-nya menjadi ini bagian bawah, X kurang 3 dikali X tambah 3. Kenapa? Karena ada rumus A kuadrat yang merah ini, A kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan A ditambah B dikali A kurang B. Jadi X kurang 3 dikali X tambah 3 itu sama dengan X kuadrat kurang 9. Selanjutnya, semuanya kita kali dengan X kurang 3 kali X tambah 3 untuk menghilangkan penyebutnya ya. Kan ini X kurang 3 dikali X tambah 3, ini penyebut X kurang 3, ini penyebut X tambah 3. Jadi caranya menghilangkan penyebutnya adalah mengalihkan X kurang 3 dikali X tambah 3. Jadi tersisa 16. Ini sisa 16 karena X kurang 3 ditambah X tambah 3 dengan X kurang 3 ditambah X tambah 3 itu habis. Jadi sisa 16. Selanjutnya ini X kurang 3 ditambah X tambah 3 dikali X tambah 3 dibagi X kurang 3. X kurang 3-nya habis. Jadi yang tersisa adalah 2 dikali X tambah 3. Ditulis di sini ya. 2 dikali X tambah 3. Selanjutnya, karena ini kurang, kita kurangkan juga dia. Kita kurangkan juga. Lalu, X kurang 3 dengan X tambah 3 baku bagi dengan X tambah 3. Jadi yang tersisa adalah X kurang 3. X kurang 3 dikali 4. Jadi 4 dikali X kurang 3. Selanjutnya 16 saya tulis kembali, 2 kali X adalah 2X, 2 kali 3 adalah 6. Min 4 sekali masuk, min 4 kali X adalah min 4X, min 4 kali min 3 adalah positif 12. Kita gabungkan 2X dikurang 4X menjadi min 2X. Begitu. Selanjutnya 6 ditambah 12 sama dengan 18. Nah, ini min 2X-nya saya pindah ruaskan ke sebelah kanan menjadi positif 2X. 18 tetap, positif 16 saya pindah ruaskan menjadi minus 16. Selanjutnya, 2X saya tulis kembali, 18 kurang 16 adalah 2. Next. Jadi X sama dengan 2 bagi 2 ya. 2 per 2. Kan 2-nya pindah jadi bagi 2 adalah 1. Jadi penyelesaiannya X sama dengan 1. Lanjut. Contoh nomor 5. Mencari penyelesaian yang melibatkan huruf. Tentukan nilai X dari persamaan berikut. 6X dikurang 2N itu sama dengan 2X tambah 10N. Nilai X yang mau dicari. Jadi langkah pertama saya tulis kembali soalnya, 6X dikurang 2N sama dengan 2X tambah 10N. Karena X yang mau dicari, maka X-nya kita gabungkan. Di sini ada 2X, di sini ada 6X. Yang kecil adalah 2X. Maka 2X ini pindah ruas ke ruas kiri menjadi min 2X. Lalu ini min 2N negatif, pindah ruas ke kanan jadi plus 2N. Lanjutkan, 6X dikurang 2X itu sama dengan 4X. Ya. Terus 10N ditambah dengan 2N menjadi 12N. Karena X yang mau dicari, maka X harus sendiri. 4-nya pindah jadi bagi. Ya, jadi sisa 12N dibagi 4. 12 bagi 4 kan 3. Jadi X-nya sama dengan 3N. Mantap. Next, materi selanjutnya. 1.1.2 yaitu aplikasi persamaan linear satu variabel. Nah, dalam menyelesaikan persoalan sehari-hari yang berbentuk persamaan linear atau satu variabel, kita harus membuat model matematika dari persoalan sehari-hari dengan pemisalan unsur dalam simbol aljabar. Setelah terbentuk model matematika, selanjutnya dapat diselesaikan dengan aturan atau tata cara menentukan nilai variabel dari persamaan linear satu variabel tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya,
Jelasnya, mari kita perhatikan contoh soal berikut ini. Mantap. Next. Kita lihat. Nah, ini dia contoh soal nomor 6. Aplikasi PLSV melibatkan teori bilangan. Soalnya jumlah dua bilangan sama dengan 27. Jika satu bilangan itu besarnya 2 kali bilangan yang lainnya, tentukan hasil kali kedua bilangan tersebut. Kita bahas ya. Misalkan kedua bilangan itu adalah A dengan 2A. Kenapa? Karena ada kalimat demikian. Ini. Nih. Jika satu bilangan itu besarnya 2 kali bilangan yang lainnya, maka yang dimaksud bilangan itu adalah A dengan 2A karena 2 kali bilangan lainnya. Terus model matematika yang terbentuk adalah A ditambah 2A sama dengan 27. Kenapa? Karena ada dari soal kita diketahui jumlah dua bilangan itu sama dengan 27. Jadi A ditambah 2A sama dengan 27. Next, 1A ditambah 2A adalah 3A sama dengan 27. Nilai A yang dicari, nilai A sama dengan 27 bagi 3. Karena 3A 3 kali A. A harus sendiri kali pindah jadi bagi. Jadi 27 bagi 3. Nilai A didapatlah sama dengan 9. Sedangkan yang ditanyakan adalah tentukan hasil kali kedua bilangan tersebut. Hasil kali, jadi hasil kalinya A dikali dengan 2A. Begitu. Kan ditanya hasil kalinya, jadi A dikali dengan 2A. A dikali 2A, A-nya kita ketahui sama dengan 9, jadi A 9 dikali 2A artinya 2 kali 9. 2 kali 9 adalah 18, 9 kali 18 adalah 162. Selesai. Jadi hasil kali kedua bilangan tersebut adalah 162. 2. Oke, lanjut. 1.2. Persamaan linear satu variabel yang buat nilai mutlak. Nilai mutlak. Nah, gini. PLS VNM yang akan dibahas pada subbab ini berbentuk AX tambah B sama dengan C. Dengan A tidak sama dengan 0 dan A, B dan C bilangan real. Sebelum kita membahas PLS VNM, ada baiknya kita mencermati konsep nilai mutlak berikut ini. Next. Konsep nilai mutlak. Nilai mutlak dinotasikan dengan simbol tanda kutip harga mutlak. Harga mutlak. Lanjut, dan didefinisikan sebagai jarak antar sebuah bilangan dan 0 pada sebuah garis bilangan. Misalkan harga mutlak X sama dengan 3, berarti X dapat bernilai 3 atau min 3. Penulisan pada garis bilangan dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Jadi harga mutlak 3 itu jarak ya. Dari 0 ke kiri sebanyak 3 langkah, 1, 2, 3 itu namanya 3 satuan dari 0. Jadi jaraknya min 3 dari 0 adalah 3. Jarak itu yang dimakan dengan harga mutlak. Jarak selalu positif. Jadi 3 satuan dari 0. 0 ke positif 3 juga 3 satuan. Jaraknya juga 3. 1, 2, 3. 3 satuan dari 0. Jadi harga mutlak X sama dengan positif 3. Jarak harga mutlak selalu bernilai positif. Nah, bagian A, definisi nilai mutlak. Untuk setiap bilangan real X, nilai mutlak X dapat disimbolkan dengan harga mutlak X ditentukan oleh harga mutlak X yang pertama adalah positif X untuk X lebih besar dari 0. Yang kedua, harga mutlak X sama dengan 0 untuk X sama dengan 0. Dan yang ketiga, harga mutlak X sama dengan minus X untuk X lebih kecil dari 0. Nah, biasanya sih kita akan lebih mengerti ketika masuk ke contoh soal. Mantap. Next, contoh 7. Memahami definisi nilai mutlak. Bagian A, harga mutlak 8 itu sama dengan 8. Ya, selalu yang positif. Bagian B, harga mutlak min 18 sama dengan 18. Apapun di dalam tanda mutlak harus positif. Jadi minus 18 sama dengan 18. Yang kedua, harga mutlak 5 kurang 9. 5 kurang 9 kita kerja dulu menjadi minus 4.
harga mutlak minus 4 itu sama dengan 4. Jarak selalu positif. Jadi jika ada bilangan negatif di dalam harga mutlak, maka hasilnya selalu positif. Yang ke D, akar 6 dikurang 2. Akar 6 itu lebih dari 2 ya. Jadi lebih dari 2 dikurang 2 pasti positif hasilnya. Jadi akar 6 dikurang 2 harga mutlak, hasilnya tetap akar 6 dikurang 2. Tidak dibalik karena hasilnya sudah positif. Bagian E, akar 6 dikurang 8. Akar 6 itu lebih dari 2 dikurangi 8. Jadi hasilnya minus ini. Nah, untuk mendapatkan positifnya kita balik ya. Jadi 8 dikurang akar 6. Atau bisa dikali minus di depan. Jadi min dalam kurung min akar 6 dikurang 8. Min dikali akar 6 adalah min akar 6. Min dikali min 8 adalah positif 8. Begitu caranya supaya mendapatkan nilai positif. Bagian F, harga mutlak akar 7 dikurang 5. Akar 7 dikurang 5. Akar 7 itu lebih kecil dari 5, jadi sama caranya dibalik 5 dikurang akar 7. Atau bisa juga dikali min di depan sini. Min dalam kurung akar 7 dikurang 5. Min dikali akar 7 adalah min akar 7. Minus dikali min 5 adalah positif 5. Lanjut. Nah, dari sini ada catatannya. Nilai mutlak dari A kurang B bisa ada 2 ya. Jadi bisa dituliskan begini. Nilai mutlak dari A kurang B bisa ditulis menjadi harga mutlak A kurang B sama dengan yang pertama. Harga mutlak A kurang B sama dengan A kurang B juga. Untuk A lebih besar dari B supaya positif. Otomatis kalau A dikurang B supaya hasilnya positif, nilai A harus lebih besar dari nilai B. Ini yang dimaksud. A lebih besar atau sama dengan B. Yang kedua, harga mutlak A kurang B itu sama dengan minus dalam tanda kurung A dikurang B. Minus kali A adalah min A, minus dikali min B adalah positif B. Ini berlaku jika nilai A lebih kecil dari B. Seperti contoh yang di atas tadi ini, yang dibalik ya. Contoh 8. Memahami definisi nilai mutlak. Harga mutlak 3 kurang 6 dikurang 2 harga mutlak. Jadi cara kerjanya kita kerja dulu yang ini. Yang di dalam sekali, yang itu. Harga mutlak 3 kurang 6. 3 kurang 6 itu hasilnya adalah minus 3. Jadi min 3 dikurangi 2. Jadi harga mutlak min 3 dikurangi 2. Kita selesaikan dulu harga mutlak min 3. Harga mutlak min 3 jadinya adalah positif 3. Jadi 3 dikurang 2 sama dengan harga mutlak 1. Harga mutlak 1 sama dengan 1. Selesai. Next, kita pindah ke sebelah. Ada yang dimaksud dengan ini sifat-sifat nilai mutlak. Yang pertama, jika A dan B bilangan real berlaku bagian A, harga mutlak A dikali B itu sama dengan harga mutlak A dikali harga mutlak B. Yang ke B, atau yang kedua, harga mutlak dalam kurung A per B itu sama dengan harga mutlak A per harga mutlak B dengan B tidak boleh sama dengan 0. Yang kedua, jika A anggota bilangan real, maka harga mutlak A tidak sama dengan akar A kuadrat. Nah, untuk memahami sifat nilai mutlak di atas, mari kita perhatikan beberapa contoh berikut ini. Contoh 9. Mencermati sifat-sifat nilai mutlak. Soalnya ialah tunjukkan bahwa bagian A 6x tambah 8 sama dengan 2 dikali harga mutlak 3x tambah 4. Bagian B harga mutlak 2 dikurang M sama dengan harga mutlak M dikurang 2. Kita bahas bersama-sama. Bagian A, harga mutlak 6x tambah 8 itu bisa kita rubah menjadi harga mutlak 2 dikali 3x tambah 4. Karena 2 kali 3x adalah 6x, 2 kali 4 adalah 8. Terus kita bisa pisahkan ini menurut sifat yang pertama tadi ya. Ini. Harga mutlak A dikali B itu sama dengan harga mutlak A dikali harga mutlak B. Gitu. Kita pisahkan harga mutlaknya. Sehingga harga mutlak 2 dikali dengan harga mutlak 3x tambah 4. Nah, harga mutlak 2 itu sama dengan 2. Harga mutlak 3x tambah 4 ditulis kembali. Jadi hasilnya 2 dikali 3x tambah 4. Sudah terbukti kita lihat soalnya. Oh iya. Harga mutlak 6x tambah 8 itu sama dengan 2 dikali harga mutlak 3x tambah 4. Sudah sama ruas kiri dan ruas kanan dari soal bagian A. Terus bagian B.
Harga mutlak 2 dikurang M itu sama dengan, kita bisa tulis menjadi min 1 dikali M kurang 2. Karena min 1 dikali M adalah minus M, min 1 dikali minus 2 adalah positif 2. Terus kita pisahkan harga mutlaknya. Harga mutlak min 1 dikali harga mutlak M kurang 2. Lanjut. Harga mutlak min 1 itu hasilnya 1 dikali harga mutlak M kurang 2. 1 dikali harga mutlak M kurang 2 itu sama dengan harga mutlak M kurang 2. Kita lihat soalnya, apakah sudah sama? Iya, sudah sama. Ya. Ruas kiri dan ruas kanan sudah sama, maka itu sudah terbukti. Terus contoh 10. Sifat-sifat nilai mutlak untuk menghitung ekspresi nilai mutlak. Hitunglah bagian ini. Harga mutlak 2 tambah 3 dikurang harga mutlak 1 kurang 5 dikurang 6. Harga mutlak sama dengan titik-titik. Jadi pembahasannya kita bisa kerja dulu ini ya. Karena ini bebas. Jadi 2 tambah 3 itu sama dengan 5. Lalu kurang-kurang juga ini. Kita kerja dulu yang di dalam harga mutlaknya. Harga mutlak 1 kurang 5 itu adalah minus 4. Minus 4 hasilnya adalah 4. Karena harga mutlak min 4 itu sama dengan 4. Sehingga minus 4. Jadi kita tulis minus 4 ya. Jadi ini hasilnya adalah min 4. Tapi di dalam harga mutlak hasilnya menjadi positif 4. Positif 4 dikali minus jadinya min 4. Lanjut dikurang 6. Kurang 6 juga. Lanjut 5 kurang 4 adalah 1. 1 kurang 6 adalah minus 5. Harga mutlak minus 5 sama dengan 5. Gitu ya. Ini ada kata-kata sedikit di sini. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Mantap. Selanjutnya, 1.2.2. Penyelesaian persamaan linear variabel yang membuat nilai mutlak PLS VNM. Nah, dalam menentukan PLS VNM kita dapat menerapkan 3 cara berikut. Cara pertama adalah cara grafik. Cara kedua adalah berdasarkan definisi nilai mutlak. Cara ketiga adalah penggunaan ide ekspresi harga mutlak X kurang A sebagai jarak X dari A. Untuk dapat memahaminya, mari kita perhatikan beberapa contoh berikut ini. Contoh 11. Memahami definisi nilai mutlak. Soalnya adalah tentukan nilai X dari persamaan nilai mutlak berikut. Bagian A. Harga mutlak 2X tambah 3 sama dengan 6. Bagian B. Harga mutlak 4X tambah 7 sama dengan min 8. Harga mutlak C. Yang bagian C adalah harga mutlak X kurang 2 per 3X tambah 4 sama dengan 1. Kita bahas yang bagian A dulu ya. Soalnya adalah harga mutlak 2X tambah 3 sama dengan 6. Jadi cara kerjanya, harga mutlaknya kita lepas menjadi 2X tambah 3. Terus sama dengan 6-nya ini bisa plus minus ya. Bisa plus 6 atau bisa minus 6 sesuai dengan definisinya ya. Kita gunakan berdasarkan definisi nilai mutlak. Begitu definisi nilai mutlak tadi ya adalah ini ya. Bisa bernilai plus ketika X lebih besar dari 0 dan bisa bernilai minus atau X-nya ketika X-nya lebih kecil dari 0. Begitu. Kita lanjut. Nah, yang pertama kita ambil dulu yang ini. 2X tambah 3 sama dengan positif 6. Jadi ini. Atau ini lagi 2X tambah 3. Yang ini. Kita sama dengan kan minus 6. Jadi terbagi 2 ya. Nah, saya ulang ini duluan. 2X tambah 3 sama dengan 6. Saya tulis di sini. Atau yang kedua ini. 2X tambah 3 sama dengan minus 6. Jadi saya tulis di sini. Selanjutnya kita kerjakan di yang sebelah depan dulu. 2X tambah 3 sama dengan 6. 2X harus sendiri jadi 6. Ini positif 3. Pindah ruas menjadi minus 3. Begitu. Nah sekarang 6 kurang 3 adalah 3. X saja 3 bagi 2. Begitu ya. 6 kurang 3 adalah 3. Jadi 2X sama dengan 3. X sendiri. 2-nya pindah jadi bagi. Jadi X sama dengan 3 per 2. Yang kedua. 2X tambah 3 sama dengan minus 6. X harus sendiri. Berarti 2X sama dengan minus 6. Tetap ini positif 3 pindah jadi min 3.
Min 6 kurang 3 adalah min 9. X sendiri, duanya pindah jadi bagi. Jadi X sama dengan min 9 per 2. Begitu. Kita minum dulu, menambah energi. Minum air putih itu penting ya. Minimal 2 liter satu hari. Atau kurang lebih 8 gelas. Untuk memperlancar pencernaan. Kita lanjut, kita bahas bagian B. Nah itu, bagian B. Harga mutlak 4X tambah 7 sama dengan min 8. Jadi kita jawab, ingat, nilai mutlak tidak pernah negatif. Kan jarak. Jarak itu selalu positif. Tidak pernah kita dengar bilang, jarak dari rumah saya ke sekolah adalah min 40 km. Tidak ada. Jarak selalu positif. 40 km. Jadi jarak selalu positif, harga mutlak juga selalu positif. Jadi tidak ada nilai X yang memenuhi persamaan nilai mutlak tersebut. Ini adalah kata-katanya. Kita blok karena ini bisa bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Kita belajar matematika, kita belajar juga tentang bagaimana bisa hidup dengan baik dan benar. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur dan menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Jadi kata kuncinya kita harus hidup jujur dan kita juga harus tidak bercela lakunya. Tidak bercela lakunya ini perbuatannya bagus. Dia lakukan yang benar. Gitu. Bagian C, X kurang 2 per 3 tambah 4 harga mutlak sama dengan 1. Jadi cara kerjanya ini kita pisahkan ya. X kurang 2 harga mutlak, tulis di sini. Terus sama dengan 1 dikali harga mutlak 3X tambah 4. Jadi saya tulis di sebelah si kanannya. Nah, kalau sudah begini, sama seperti yang tadi ya. Salah satunya kita hilangkan harga mutlaknya. Nah, di sini saya hilangkan harga mutlaknya ialah yang ini. Harga mutlak X kurang 2 saya hilangkan, harga mutlaknya menjadi X kurang 2 saja. Maka yang harga mutlak yang ini itu berubah jadi plus minus. Yang pertama saya tulis plusnya dulu, plus 3X tambah 4. Yang kedua saya tambah minus di depannya. Min 3X tambah 4. Nah, seperti soal yang tadi kita selesaikan. Yang pertama adalah X kurang 2 sama dengan 3X tambah 4. Saya tulis di sini. Ya. Lalu, kita selesaikan. Gabung X dengan X. X, 3X. 3X-nya pindah ruas ke kiri jadi X kurang 3X. 4 tetap, minus 2 pindah ruas jadi plus 2. X kurang 3X artinya min 2X ya. 1X kurang 3X atau min 2X. 4 tambah 2 sama dengan 6. Jadi X sama dengan 6 bagi min 2. 6 bagi min 2 adalah minus 3. Jadi X-nya adalah minus 3. Atau yang di bawahnya lagi nih. X kurang 2 sama dengan min 3X tambah 4. Jadi saya tulis di sini. Terus minnya ini sekali masuk. Min kali 3X adalah min 3X. Min dikali 4 adalah minus 4. Terus yang kita gabungkan sesama X-nya. Min 3X minus 3X pindah ruas jadi plus 3X ya. Begitu. Terus ini min 2 pindah ruas ke sebelah jadi plus 2. Nah, kita selesaikan. 1X ditambah 3X adalah 4X. Minus 4 ditambah 2 adalah minus 2. 4X sama dengan min 2. Jadi X sendiri 4-nya pindah jadi bagi. Min 2 per 4. Masing-masing kita bisa sederhanakan dengan cara dibagi 2. Min 2 bagi 2 adalah min 1. 4 bagi 2 adalah 2. Jadi nilai X-nya adalah minus 3. X atau X sama dengan min 1/2. Nah, selesai materi hari ini. Seperti biasa, kunci untuk belajar matematika adalah dengan banyak mengerjakan soal latihan. Jadi ini saya berikan soal exercise 1, latihan soalnya hanya sedikit, hanya 20 nomor. Jadi ini soalnya nomor 1 dan nomor 2, pilihan ganda ya. Terus kita lanjut, ada nomor 3. Lanjut, di bawahnya ada nomor 4. Lanjut, oh, tidak ada. Ke sebelah lagi,
nomor 5 dan nomor 6 yang ini. Nomor 6 gitu. Lanjut di bawahnya lagi ada nomor 7. Lanjut di bawahnya adalah nomor 8. Lanjut terus 9. Lanjut ke bawah. Oke, ini nomor 10. Next. Nomor 11. Nomor 12. Next. Nomor 13. Nomor 14. Next. Nomor 15. Nomor 16. Next. Nomor 17. Terus ke samping masih ada ini ada nomor 18. Ini nomor 19. Dan yang terakhir nomor 20. Ya, itulah exercise-nya atau latihan soalnya. Demikian pembahasan materi, contoh soal, dan latihan soal dari saya, King Yomat DS. Jika ada pertanyaan, saran, dan kritik, bisa ini ada nomor saya di sini. Yomat 081356174015. Begitu. Jangan lupa like, tekan tombol subscribe, nyalakan tanda loncengnya, post, share, download, dan jangan lupa berikan komentar yang baik, positif, bermanfaat, agar kami semangat dalam mencerdaskan generasi penerus bangsa. Demikian pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat dan salam sukses selalu. Amin. Bye, selamat belajar. Semoga sukses dalam aktivitasnya.